Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayat ukhra, ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dalam hati kita bercampur perasaan antara gembira dan juga kesedihan. Kenapa kita gembira? Karena kita kembali pada fitrah, yaitu fitratul Islam. Kenapa kita gembira? Karena hari ini baru saja kita memenangkan satu perjuangan yang lebih dahsyatnya lebih daripada perang Badar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Kenapa kita gembira? Karena pada pagi hari ini banyak orang-orang yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri dan merayakan kemenangan ini bersama dengan kita. Namun, ada keinginan yang lebih cepat daripada keinginan. Ada kehendak Allah yang lebih cepat daripada keinginan. Idza jaa ajaluhum, yaitu ketika ajal datang, yang tidak bisa untuk diundurkan walaupun sebentar dan tidak pula bisa dipercepat walaupun sesaat. Masih sangat jelas di benak kita wajah mereka, masih teringat jelas senyuman mereka. Namun pada pagi hari ini apabila kita pulang ke rumah, kita sudah tidak berjumpa dengan mereka lagi. Kemana mereka? Di mana mereka? Mereka telah pindah ke tempat yang tidak mungkin lagi bersama dengan kita. Maka tidak ada yang bisa mengusir kesedihan, tidak ada yang bisa mengobati kesedihan ini kecuali bertakbir. Maka mereka pun melaungkan takbir, mengagungkan nama Allah dengan melafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kemarin sore setelah matahari tenggelam, terlihatlah hilal 1 Syawal. Maka baru kita sadari bahwa bulan suci Ramadan telah berpisah dengan kita. Berpisahlah kita dengan bulan suci di mana kita senantiasa melaksanakan tarawih. Berpisahlah kita dengan bulan suci di mana senantiasa kita bersumpul dengan orang-orang soleh. Berpisahlah kita dengan bulan di mana di situ ada satu malam yang apabila kita beribadah dan beramal nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Berpisahlah kita dengan bulan yang penuh dengan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan telah berakhir, namun hidup belum berakhir. Masih ada Syawal, masih ada Dzulhijjah, masih ada Muharram dan seterusnya. Lalu mau sampai kapan? Wala tamutunna, jangan kamu sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Ramadan telah berlalu. Akankah dia datang lagi? Ya, insya Allah dia akan datang lagi tahun depan. Tapi mungkinkah kita akan bisa bertemu dengan dia lagi? Tidak ada jaminan untuk itu semua, saudara sekalian. Maka apa yang bisa kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dari bulan Ramadan yang telah menanamkan dan telah mendidik kita ini? Banyak sekali hikmah dalam bulan suci Ramadan yang bisa kita ambil pelajaran. Namun di sini khatib ingin memberikan 5 saja materi, 5 saja amalan-amalan yang mungkin insya Allah akan senantiasa wajib kita lestarikan dan wajib kita amalkan setelah bulan Ramadan meninggalkan kita sampai ajal menjemput kita nanti. Yang pertama, di dalam bulan suci Ramadan siang hari kita senantiasa menahan diri dari lapar. Kita menahan makanan walaupun kita tahu makanan itu halal. Kita senantiasa
senantiasa menahan haus walaupun kering kerontang leher kita, walaupun kita tahu minuman itu halal. Dan kita juga bagi yang sudah beristri, menahan berjima dengan istrinya, walaupun kita tahu istrinya sudah halal ketika dinikahi dahulu. Apa semua tujuan itu? Allah mengajarkan kepada kita, agama kita mengajarkan kita supaya kita mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan Qabil? Ketika dia datang bawa batu di tangannya kepada Habil, yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Wahai saudaraku Qabil, jika engkau ingin mengempaskan batuku ke kepalaku dan ingin membunuhku, sesungguhnya aku tidak akan membalasmu. Kenapa? Habil adalah seorang yang sehat. Habil seorang yang tidak sakit, dia tidak lumpuh. Tapi kenapa beliau tidak mau membalas keadaan yang diberikan Qabil kepadanya? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah adalah satu krisis pada zaman kita sekarang ini, bernegara, beragama, dan juga bermasyarakat. Banyak sekali di antara kita sudah tidak lagi mempunyai rasa takut, sehingga kita dengan sadar melakukan kemaksiatan, sehingga kita dengan sadar melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau takut kepada Allah, seorang anak tidak mungkin akan mendurhaka kepada orang tuanya. Kalau takut kepada Allah, orang tua tidak akan menyia-nyiakan anak-anaknya. Kalau takut kepada Allah, seorang suami tidak mungkin akan membiarkan istri dan anak-anaknya melampaui batas dan juga melarang melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau takut kepada Allah, seorang wanita tidak mungkin akan membuka urat rambut auratnya di depan laki-laki yang bukan muhrimnya. Maka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nilai yang pertama yang senantiasa harus kita jaga dan harus kita lestarikan sampai ajal menjemput kita nanti. Kalau takut kepada CCTV, mungkin akan ada pemadaman listrik. Kalau takut kepada pimpinan, kepada atasan, mungkin dia akan tertidur, mungkin dia akan pergi keluar kota. Tapi takut kepada dia, kepada siapa? Kepada yang di atas, kepada yang tidak pernah tidur, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ta'khudhu sinatu wala naum. Dia tidak pernah tidur, dia senantiasa melihat kita. Maka kalau kita takut kepada Allah, tidak mungkin kita akan melakukan kemaksiatan, tidak mungkin kita akan melakukan apa yang dilarangnya, karena sesungguhnya Allah senantiasa melihat tingkah laku kita. Lalu nilai yang kedua yang harus kita tetap bawa, yang harus kita tetap amalkan setelah bulan suci Ramadan meninggalkan kita adalah, selama bulan suci Ramadan kita senantiasa menahan lapar, kita senantiasa menahan haus, kering kerontang leher kita. Apa tujuan semua itu? Agama kita, Allah mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, supaya kita tahu bagaimana rasanya lapar, supaya kita tahu bagaimana fakir miskin dalam keadaan kehidupan mereka. Maka dalam Islam hablum minallah saja tidak cukup. Allah mengajarkan dan memerintahkan kita supaya hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi mari kita jaga senantiasa hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah bersama dengan kaum muslimin wal muslimat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memasuki nilai yang ketiga yang senantiasa harus kita jaga. Selama di dalam bulan suci Ramadan ini di tengah hujan, walaupun sibuk, walaupun kita ada aktivitas lain, tapi kita senantiasa pergi ke masjid. Kita senantiasa menunaikan sholat berjamaah di dalam masjid. Apa tujuan semua itu? Allah mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa memakmurkan masjid Allah, supaya kita senantiasa meramaikan masjid Allah, supaya kita senantiasa melakukan sholat berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang terkenal sabar. Beliau tidak pernah menyakiti orang lain. Beliau sangat lembut tutur katanya. Tapi ketika jamaahnya tidak mau datang ke masjid, beliau marah. Apa yang disampaikan beliau? Wahai kalian yang tidak pernah mau datang ke masjid, hentikan, jangan ulangi. Jangan kalian melakukan sholat di rumah. Kalau kalian masih tetap sholat di rumah, aku akan pergi ke rumah kalian untuk membakar rumah kalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang sangat sabar, yang sangat tekun, tapi beliau sangat marah ketika jamaahnya tidak mau datang ke masjid. Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, apabila suatu kampung mendirikan masjid dengan begitu kokoh, dengan begitu kuat, dengan begitu indah, tapi mereka tidak mengisi dengan sholat berjamaah, maka satu kampung itu akan dikutuk dan dikuasai oleh setan. Maka
Jangan biarkan setan menguasai kita. Jangan biarkan setan selalu menggoda kita. Karena tidak ada satu manusia pun yang menganggap setan itu adalah kawan. Setan adalah lawan. Jadi jangan biarkan mereka menguasai kita. Jangan buka pintu hati kita untuk mereka menguasai kita. Karena sesungguhnya mereka hanya menipu daya kita. Supaya mereka mempunyai teman yang banyak untuk dibakar dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian nilai yang keempat yang harus kita bawa setelah kita didik diri kita dalam bulan suci Ramadan, yaitu kita diajarkan senantiasa menyambung silaturahmi. Sibuk selama 11 bulan ini kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kita sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing. Tapi dalam satu bulan Ramadan ini kita senantiasa berkumpul. Kita berkumpul bukan di Norebang, kita berkumpul bukan di mall, kita berkumpul bukan di pasar, tapi kita berkumpul senantiasa di Masjid Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah bersama, bertepuk bersalaman bersama supaya kita senantiasa mengetahui satu sama lain dan mengeratkan tali silaturahmi. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah meninggalkan kita lebih dahulu? Marilah kita senantiasa berdoakan mereka. Kita kirimkan doa kepada mereka. Kita dengan Rasulullah SAW berjarak beribu-ribu tahun, tapi kita senantiasa berselawat kepada beliau. Dan malaikat menjawab selawat kita, kemudian disampaikan kepada Allah dan disampaikan kepada Rasulullah, yang kemudian kita berharap supaya kita menjadi umatnya di yaumul kiamah nanti. Maka dengan seorang yang pernah hidup bersama kita, begitu pelitkah kita untuk mendoakan mereka? Cukuplah kita membaca Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kita kirimkan kepada mereka supaya mereka tenang, supaya mereka mendapatkan ampunan, supaya mereka mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan mereka yang membenci kita? Marilah kita tetap menelpon mereka, kita hubungi mereka. Urusan mereka kalau mereka tidak mau menjawab salam kita karena kebencian mereka dalam hati mereka kepada kita. Urusan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintahnya, yaitu untuk menyambung tali silaturahmi. Lalu nilai yang terakhir yang bisa kami sampaikan, yang semoga senantiasa kita bawa selama hidup kita sampai ajal menjemput kita, setelah kita didik diri kita dalam bulan suci Ramadan, yang senantiasa kita lakukan adalah selama bulan suci Ramadan kita senantiasa mengundang kiai, kita senantiasa mengadakan kajian-kajian. Ada kajian pada subuh, ada kajian pada isya, bahkan setelah sholat isya kita masih duduk bersama untuk mempelajari satu ilmu. Apa tujuan semua itu? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu adalah kewajiban kita yang tidak boleh kita tinggalkan, supaya kita bisa memagari diri kita, supaya kita tidak tersesat, supaya ilmu yang ada dalam diri kita tidak membawa kita kepada neraka, supaya kita tahu apa yang benar dan apa yang salah. Ramadan memang berat. Banyak yang berkata Ramadan memang berat. Ya, Ramadan memang berat, tapi ada yang lebih berat daripada bulan suci Ramadan. Dalam bulan suci Ramadan banyak yang bisa berpuasa karena ada motivasi semua orang berpuasa. Tapi di bulan Syawal sedikit sekali yang akan berpuasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Kenapa harus berpuasa? Supaya kita mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Syawal, di dalam bulan suci Ramadan, kita tiap malam bisa bangun malam untuk melaksanakan tahajud, untuk beriktikaf sampai pagi. Bahkan sebelum subuh semua orang sudah bangun untuk menjemput, untuk melaksanakan sholat subuh. Tapi jarang sekali yang bisa melakukan bangun malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di luar bulan suci Ramadan. Maka jangan ukur kesuksesan bulan suci Ramadan ini dengan setumpuk dan segunung amal yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan. Tapi ukurlah berapa sukses bulan suci Ramadan ini dari ibadah yang kita lakukan setelah bulan suci Ramadan meninggalkan kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin as-salimin wa adkhalana wa iyyakum min ibadihil mu'minin al-mukhlishin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Alhamdulillahil mu'ayyidil a'yad al-karimil jawad. La ya'zubu 'an ilmihi mithqalu dzarratin mimma dara'a wa arad. Ahmaduhu hamdan 'abdin akhlasa lillahi min shamimil fuad.
وأشكره فبالشكر تحلو النعم وتزداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى سبيل الرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه البررة الأمجاد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واهزم من خذل المسلمين. اللهم أصلح سكان المسلمين ونساءهم وأصلح جميع أولادهم. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا الولاء والبلاء والوباء والزنا والربا والبغي والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.